Hari ini gue udah 4 kali nganter bini antri minyak goreng. Tadinya mau nganter jadi ngantri. Ngantri. Nyeseknya udah ngantri kagak dapet. Aku buru habis. Udah jatahnya cuma 2 liter itu. Gila ya? Iya. Ironis banget ya. Ironis. Tapi ada hikmahnya juga itu, bro. Apa tuh? Jadi Paling kita tidak. nggak makan goreng-gorengan. Iya. Gitu. Paling tidak kita nanya, ini minyak langka apa dilangkahin? Dilangkahkan. Dilangkakan. Gile, hari ini semua naik, bro. Minyak langka. Minyak goreng maksudnya. Padahal kita kan penghasil minyak nabati terbesar di dunia, bukan? 5 tahun akhir ini jumlah luasan kebun kopi kita 22 juta hektar. Kopi. Kopi Sawit. sawit. Ya. Mengalahi Malaysia yang 14 juta hektar. Kita berapa? 22 juta. 22 juta, oke. Dengan hasil 43 juta ton. Jadi terbesar di dunia. Oke. Pembeli eksportir kita yang terbesar ini India. Kedua Cina. Konsumen, buyersnya. Bayarnya. Tadinya Eropa. Tapi Eropa boykot ya kan? Eropa karena isu lingkungan segala macam terhadap suku pedalaman, kebakaran hutan, global warming, akhirnya di stop lah, iya kan? Tapi kita nggak bergeming. Iya kan? Pak Jokowi kuncinya kemarin di nikel itu kan, Ya, dihentikan lah itu. tidak bergeming. Tapi artinya apa? Penghasil minyak goreng terbesar di dunia, minyak langka. Di negara asalnya. Iya. Hari ini gue udah 4 kali nganter bini antri minyak goreng. Tadinya mau nganter jadi ngantri. Antri. Nyeseknya udah ngantri kagak dapet. Aku buru habis. Udah jatahnya cuma 2 liter itu. Gila ya? Iya. Ironis banget ya. Ironis. Tapi ada hikmahnya juga itu, bro. Apa tuh? Jadi Paling kita tidak. nggak makan goreng-gorengan. Iya. Gitu. Paling tidak kita nanya, ini minyak langka apa dilangkahin? Dilangkahkan. Dilangkakan. Kan bisa aja. Yang dilangkah-langkahin kadang-kadang begitu. Apalagi dikit lagi mau puasa, mau lebaran. Bila mana, apabila. Kan bisa saja. Benar nggak, bro? Itu memang dari dulu tuh sering banget tuh pada saat mau puasa ada aja yang langka tuh, Bu. Daging. Ada aja yang langka. Iya, daging. Sampai sekarang tuh bukannya daging langka, sekarang pendapatannya langka, dapetnya dari mana ada susah. Mungkin itu bagian dari ujian puasa kali ya gitu. Ya kalau Tapi lucu, Beb. Ntar dulu, Beb. Lo kan juga pengamat ekonomi dan pertanian, Beb. Gitu. Pelaku lah dia. Pelaku lah, iya, pelaku saksi dan korban. Tapi ya bebannya kan? banyak dia kalau jadi pengamat. Pelaku lah. Pelaku, oke. Habis pula lagi kan gitu. Habis Hikmah. pula gitu. Nah, puasa ini selalu inflasi. Ya kan? Sektor pangan lah gitu, yang ini kan gitu. Nah, padahal kan bulan puasa ini kan bulan ngerem harusnya. Seharusnya kan konsumsi rendah. Gitu kan? Gitu. Orang lebih banyak ibadah, perenungan apa segala macam gitu. Tapi kenapa justru di hari-hari itu gitu? Gitu kan? kenapa Jadi di bulan Ramadan yang harusnya ngerep, Ya. tapi inflasi tinggi, terus daya beli tinggi. Daya konsumsinya tinggi banget gitu. Itu dendam. Dendam. Setelah 8 sampai 12 jam kita nggak makan, ntar sore pas beduk gua ancem loh gitu. Nah, oke. Itu intinya. Mirip kayak pandemi ini udah 2 tahun kan. 2 tahun kita puasa. Begitu udah mulai meredah, Puasa beraktivitas. dunia berebut. Iya kan? Puasanya puasa aktivitas ya. Maka kalau minyak langka, daging mahal, kedelai mahal, bahan pangan lah ya, itu bukan terjadi di Indonesia, seluruh negara. Pak Jokowi semalam kan pidato, dia bilang Amerika yang biasa inflasi 1%, hari ini udah 7%, bro. Kita berapa? Ya, kita inflasi masih wajar kan, Masih terkendali lah ya. masih terkendali. Tapi Di Amerika Latin 50%, bro. Tapi kan yang begitu rakyat nggak paham. Jangankan petani, ya awam, S1, S2 aja masalah inflasi dia nggak ngerti. jadi markom pemerintah. Iya. Lagi Iya. mewakili pemerintah lah gitu. Bukan. Dia bertanggung jawab lah sebagai jokower kan gitu. Ya nggak juga. Nggak, Iya juga nggak apa-apa, Beb.
Enggak, Iya juga nggak apa-apa. jangan. Enggak, kayak Di sini enggak, contoh ini yang cari minyak goreng objektifnya. ya. Jadi Bukan, objektifnya. lagian siapa juga yang ngangkat dia Jokowi kan enggak juga gitu. Gue cuma nyebut-nyebut doang biar rame. Enggak, pemerintah juga ada nggak salahnya, ada salahnya juga. Oh, iya. Contohnya Nah, yang ini baru Prabowo-nya keluar kan salahnya yuk gimana? Kenapa kalau kenapa Kayak- kita punya dua justifikasi ya? Kalau kita nyinggung pemerintah, Prabowo. Kalau kita muja pemerintah, Jokowi. Kenapa itu? itulah nasibnya Prabowo. Masuk di kabinet sama pengikut Jokowi dibilang mau kudeta, Iya. sama pengikutnya dianggap murtad. Bingung itu orang kan? Padahal adiknya udah habis-habisan kan modalnya. Nah, sekarang balik lagi ke tadi yang masalah biar nggak kejauhan lagi tadi yang masalah Emang kita kadang-kadang udah jauh terus balik lagi gitu. Jadi Objektifnya- masih inget rumah enggak gitu kan? biar masyarakat juga bahwa kan stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik kan tanggung jawab pemerintah. Nah, ini kan bicara tentang stabilitas ekonomi ya. Artinya pemerintah bisa Aku kasih tahu memaklumi regulasi. yang pemerintah sekarang karena inflasi bukan terjadi di Indonesia, seluruh dunia, 190 negara. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Akibat dampak Covid. Efeknya mirip kayak orang puasa dendam kok Ramadan malah inflasi. Karena dendam tadi kan. Yes. Begitu juga pandemi, udah mendekati titik rendah dari titik tertinggi kan. Ini dunia rame-rame borong. Ada pertumbuhan. Apa jadi makan? Padahal distribusi kapal laut segala macam masih pincang. Transportasi. Transportasi. Yang terjadi di ini deh, kargo ya, Bisnis kargo ya. bisnis kargo itu apa kontainer ya? Kontainer ya. Kontainer dari Arab Saudi, temenku biasa bawa korma, itu biaya kontainer 20 feet, nggak sampai 6 juta. Sekarang naik 200%, 12 juta. Ada pengaruhnya selain Covid sama konflik Ukraina, Rusia. Pasti ada ikutannya nanti itu Pasti semua. ada itu ya. Kan batu ke satu negara efeknya kemana-mana. Ya, Apalagi ya. negara-negara yang kuat ya. kayak Iya kan? Rusia. Sekarang dunia kan udah jadi desa global kan. Iya. Apa yang terjadi di Ukraina, Indonesia rasakan. Contohnya gas kan. Yes. Karena Ukraina itu penghasil gas untuk Eropa, tiba-tiba dihajar Rusia. Otomatis gas langka kan. Efeknya ke kita, walaupun kita penghasil gas. Karena Kalau nggak berebut. salah gandum juga kita dari Ukraina. loh. Gandum nggak banyak, dari Ukraina emang ada. Kita, kembali ke gandum. Kita ini 2 tahun terakhir pengimpor gandum terbesar di dunia. Ya. Padahal pemakan nasi pun kita terbesar. Impor terbesar. Pemakan Beras. nasinya dulu ya. Oke, pemakan nasi. Kalau kita makan beras atau gabah atau nasi itu 180 gram rata-rata, per jiwa 270. Jadi butuh 35 juta ton beras. Per tahun. Ya, padahal dunia rata-rata konsumsi berasnya cuma 90 gram. Artinya kita 2 kali lipat. Udah itu pemakan gandum terbesar juga. Iya kan? Gorengan apa-apa. Makanya sebetulnya untuk menguasai negara ini dari 15.000 triliun PDB itu 80%. Bukan 8.000 triliun atau 70% itu adanya di Departemen Pertanian. Kuasai Departemen Pertanian, kuasai negara. Banyak orang ngomong selama ini cuma properti, otomotif, dibanding pertanian upil lah itu bro. BUMN juga kalah ya. BUMN juga termasuk pemasok hasil dari Ya BUMN pertanian juga BUMN banyak juga. kan, kayak PTP, Ada di BUMN PTPNN, juga ya? itu ada 14, itu kan BUMN juga kan, itu di BUMN. bawah pertanian juga kan. cuma di Berdikari, bawah iya pertanian, kan. walaupun itu BUMN. Kita punya 150 BUMN, ya 20-30% Deptan punya lah itu. Ada peternakan, ada perikanan, ada pertanian. Nah ini Mas Heri mau bikin kementerian namanya BU banget dia. Jadi orang-orang yang mau kasbon yang minjem bisa dia. Kementerian Bisa. itu yang lagi dicari, Ya, kementerian lagi yang dicari. mencari ini ya, siapa menteri yang cocoknya gitu. Pantes Erick Thohir Itu yang paling dicari. Kementerian BU BU banget. kan gitu. Kalau BU PUPR kan. udah ada. Kementerian BU banget gitu. BU banget. Untuk bahas masalah tadi itu, masalah pertanian segala macam, nanti di gongnya ya. Ya. Ngomong yang lain dulu aja, dulu lebih enak. Nggak apa-apa, masalah ini kan masalah fundamental, masalah ekonomi ini. Biar masyarakat juga dapat sedikit apa namanya? Pencerahan, ya. Pengetahuan sedikit lah Pengetahuan. dari kita, walaupun
walaupun nanti bisa dicari lagi di tingkat-tingkat Ya sebetulnya indeks kayak akademisnya. minyak goreng sebetulnya antara pengusaha, rakyat, pemerintah itu bisa kerjasama. Sebelum Sinergi lah gitu ya. sebelum kasus minyak langka, minyak kan di eceran, entah di supermarket, entah di warung rakyat itu kan 14.000 per liter. Ya, Begitu naik gonjang-ganjing sampai 18.000, 19.000. 20.000. Sempat 20.000 ya. 20.000 pun barangnya nggak ada. Yang mana yang sekilo? Sekilo. Kita ngitung Sekilo kalau ya. sekilo. Yang 2 kilo tuh 2 kilo dikalikan 40-an, aja. 48. Berarti 20.000 sekilo kan. Cuman kalau gua gini, Hmm. bicara tentang pertanian, objek vitalnya adalah masalahnya lahannya. Dua, SDM dan lahan. Ya, lahan dulu nih. Lahan, oke, Lahan lahan. dulu. Hmm. Kalau SDM saya kan gue suka tuh nonton dialog itu tentang pertanahan, penguasaan tanah. Misalnya 1% memiliki 70% sampai 60% tanah di Indonesia. Konglomerat itu. Kalau berarti yang memiliki cuma 1%. Nah ini kan balik lagi yang punyanya nih. Berarti kan di situ mungkin ada monopolinya di situ. Ya pasti. Nah, gitu ya. Berarti kan di tanahnya nih. Kan kita tadi bukan bicara tentang bergantung sama sinyal, tapi bergantung pada tanah. Tentang pertanian, tentang apa. Nah, sekarang yang kalau kalau pemilikannya misalnya 70% tanah di Indonesia itu dikuasain 1% orang, berarti kan bagaimana pemerintah bisa ngatur regulasi secara baik? Kan pasti aja penguasaan itu bisa juga dikapitalisasi sama si pemilik. Artinya mereka juga bisa memainkan peran itu gitu, Bib. Nah, Gitu. itu yang Berarti gimana, Bib? di luar Sunan Setu kan. Ini bicara ruang dan manusia Ruang dan jadinya nih, manusia. ya kan? Ya. Plus Maka Pak ekonomi. Jokowi bagi-bagi tanah kan. Khususnya tanah PTPN kan. Dibagi ke rakyat, biar rakyat itu produktif, manfaatkan tanah-tanah HGU yang hari ini kosong, terbengkalai. Apa yang terjadi? Ceritakan. Langsung sini Iya. kiprahnya dia nih sekarang Pelaku, nih. saksi dan korban. Iya. Pelakor. Pelakor. Korban juga dia soalnya. Ya kan? Jadi begitu mereka dapat tanah, tanah harapannya kan untuk produksi pertanian. Iya. Tapi SDM-nya tidak dibangun. Gitu. Jadi gini nih, gue dapet sertifikat. Di belakang udah banyak yang ngantri nih gitu. Tukar motor, tukar mobil ya kan? Pindah kepemilikan. Atau spiritnya juga kadang-kadang begini. Dikasih SHM gitu. Supaya UMKM bisa mengakses permodalan gitu. Tapi sumber daya manusianya tidak dibangun dalam aspek itu. Jadi gini, misalnya petani-petani kita. Mana ada generasi petani kita? Habib ini kebetulan lulusan SPMA. Itu sekolah yang paling gua kagumi gitu, sekolah pertanian itu. Tapi itu pun sekarang nggak ada. Menjadi sekolah tinggi, orang kita kalau ketinggian sekolah malas eksekusi kok. Kebetulan gue pakai kaos ini ya. Wah iya Reoni Akbar gitu. Sekolah gue ini berdiri lebih tua dari UI 1903. Sekarang udah berapa tuh pulang? Sekarang udah tidur ya? Dulu berdirinya 1903 berarti udah tidur kan? Tengkurap. Oh, tengkurap ya. Udah hilang. Anggur injek-injek lagi gitu. Gue tahu, gue apal gitu. Apa tuh namanya? Lulusan sekolahnya Habib ini Makanya itu keren-keren. Tadi kasih Hasbamul Nuzulnya itu Itu berdirinya itu. di situ lahirlah I.J. Kasimo, pendiri Partai Katolik. Lulusan SPMA dia. Laksamana Subiakto, bapaknya Jai, SPMA. Andi Hakim Nasution, Bahtiar Rifai, A.M. Saifuddin, gitu kan. Lulusan sana. Lulusan sana. Waktu itu memang kita dicetak untuk jadi penyuluh. Lari ke petani-petani biar suasembada pangan. Ya. Akhirnya Pak Harto dapatlah penghargaan WHO. Kita WHO. swasembada 84 kan. Tapi itu sekali-sekalinya sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Setelah itu nggak ada lagi. Padahal kalau Porto datang, Belanda datang, apa sih yang dilihat? Rempah-rempah kan hasil pertanian. Ada pala di situ, ada kopra, ada teh, ada kopi. Jadi fitrahnya sebetulnya udah ada petunjuknya fitrah. Iya. Fitrah dari Indonesia ini ya, bangsa Indonesia ini. Lah di Al-Quran disebut kok di mana ada gunung-gunung menghijau, Ya, artinya hutan, buah-buahan gitu kan. Berarti kan Indonesia kan.
Arab cuma apa buah-buahannya? Cuma kurma doang. Jangan-jangan waktu mau turun nas itu tuh Jibril tuh survei dulu gitu ke bumi Nusantara gitu kan. Jadi dapat perspektif surga tuh kurang lebih seperti ini gitu kan. Sampai gambaran surga bisa dia ilustrasikan di sini adalah Betul, ya. jadi semua Indonesia lah, tercipta ketika Tuhan tersenyum. Terusin lagi yang Mas Heri tadi itu Iya, yang iya. tanah untuk rakyat, sertifikat. Pak Jokowi emang motifnya biar bisa diagunkan akses ke perbankan. Pajak juga nambah. Tapi kan di perbankan juga bisa jadi masalah. Betul. Petani salah perhitungan Iya, Apa yang terjadi kalau petani sekarang? udah sekali petani gagal panen, Beb, kita yang ngerasain, Beb. Tuh. Bagaimana dia mau Ntar gue mau cerita mengembalikan? petani nih ya. Iya kan gitu. Gue mau ceritain yang tanah tanda dikasih rakyat tadi, yang miris. Hari ini PTP 8 bagikan tanahnya sekitar Gunung Salak Ya. ke rakyat, ada yang 4.000 meter, 3 sertifikat. Itu sama rakyat dijual ke Korea, bro. Nah, ke orang Korea. Lebih 30 hektar sekarang tanah-tanah yang untuk rakyat itu jadi milik orang Korea. Karena mereka SAM terserah saya gitu. iya. Coba Coba kalau jadi milik gua gitu kan. Iya. Coba beliin aja jadi suratnya tuh misalnya hak guna pakai gitu. Gitu. Jadi bukan SAM tapi hak guna pakai 30, 25 tahun atau 20 tahun pakai untuk pertanian. Tidak boleh dialihfungsikan dan tidak boleh dialih kepemilikan. Kalau nggak Gitu. sampai target Menteri Agraria diomelin kan. Diomeli. Nggak sampai target. Jadi kepala cabangnya dicopot. Ya. Jadi cepet-cepet diberesin. Beb, Ah, dia ngomong-ngomong pertanian nih, gua kalau kuping gua tuh kalau ngomong pertanian bicara hasil panen, kenapa kok ada bisikan tengkulak gimana tengkulak? Itu bagi gua masih permasalahan juga tuh, Beb. Masalah tengkulak itu. Tengkulak gimana tuh itunya? Iya. Apa mekanikalnya kok bisa Apakah mereka dia bisa- punya asosiasi tengkulak? Ah, misalnya. ya Tengkulak hadir sebetulnya sebagai pahlawan bertopeng. Begitu pemasaran tersendat, perbankan tersendat, petani butuh uang cash, Ya. mereka yang datang. Iya kan? Ya, Nolong ambil juga. posisi. Mereka yang datang, iya mereka ambil Mereka yang posisi. Ambil posisi. Mereka nggak ngitung lama-lama kan, mana Iya, borok langsung. lo, mana itu lo. Begitu dia harganya cocok, kasih duit tuh udah. Hijau. Iya, gitu. Nggak bisa disalahkan juga. Bank keliling segala macam. Iya, gitu. Nah, maksudnya mungkin dengan adanya sertifikat itu ingin memotong mekanisme itu. Iya, karena petani nggak gitu. punya modal, kan Ya, gitu. gitu. Tapi yang namanya pertanian itu memang sudah seharusnya pemerintah hadir Berarti- karena dia penyokong loh, penyokong kehidupan gitu. Berarti kan kalau bicara itu kan tadi gue balik lagi ke hulunya lah, ibaratnya Iya. ke dasarnya gitu, balik lagi ke tanah lah. Ah. Sebetulnya kebutuhan pertanian kita kan harusnya udah punya blueprintnya lah, misalnya kebutuhan untuk padi kita tuh paling bisa memenuhi ya misalnya 2 juta hektar sawit, 15 hektar pemetaan itu nih Bib. Apakah pemerintah udah ada pemetaan? Sudah, gue itu? bisa bicara sekarang tentang tanaman padi ya. Sampai hari ini kita punya luas lahan padi 7,100.000 hektar. Padi Padi. saat ini nih. Saat ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk Dari hasil 2 kali panen kurang lebih 20 juta ton. 20 juta ton. Tapi kita pemakan gabah Kebutuhannya- terbesar di dunia setahun 36 juta ton. Jadi kita tekor 16 Enggak, Juta ton. 36 kurang 28, 8 juta lah ya. kurang 8 juta ton. 8 juta ton bro, tetap aja butuh berapa kontainer itu, Ya, kan? Kalau dipanjangin itu kontainer dari Jakarta sampai Surabaya lewat, Bali pun nggak cukup. Jadi intinya gini, poinnya gini, Bo. Tidak mungkin tidak impor. Ya, Prinsip nah dasarnya itu itu yang dah. rakyat harus tahu. ya. Impor tuh tidak mungkin pokoknya kalau tidak impor. Nggak mungkin. Tapi kan bro, nenek moyang gua orang pelaut bro. Sementara dari tadi kayaknya ngomongnya agraria mulu. Sementara negara kita kan negara maritim juga. Nah, itu juga. Nah, itu juga Itu sekarang dia. di samping impor beras, ini kan ada politik berasisasi. Kalau doi ngomong pelaut gitu, di sepanjang laut dia dulu nenek moyangnya nggak bawa beras, tapi Enggak. bawa itu apa sagu lempeng bos. Sagu lempeng ada. Sagu lempeng Nah, apa? ini gue mau Nah, bicara direbus. masalah ketahanan pangan nenek moyangnya dia, khususnya Indonesia Timur. Ya. Begitu kita SD, Jawa emang padi kan. betul. Madura jagung. Jagung. Papua Ambon sagu. Sagu. Hari ini tahu luas sagu kita berapa? Berapa? 4 juta hektar terbesar di dunia. Terus Kagak dipanen, bro. kagak dipanen, bro. Padahal sagu 1 hektar itu bisa 16
ton. Kalau padi cuma Per 4 tahun. ton, gitu kan? Apa yang terjadi? Irian, Papua dikasih raskin. Makan nasi sekarang lo nggak perlu kan? Iya. Iya. Di Papua makannya mie sekarang. Iya. Iya kan? Sagu dibiarin roboh, Bu, nggak diambil Nggak itu hasil diambil. patinya. Padahal itu saripati terbaik tanaman pangan itu ada di sagu. Nah, belum lagi gini, Beb. Hmm. Ada sagu-sagu atau metroksilon sagu tuh Hmm. yang hidup di apa? Bantaran-bantaran sungai itu. Hmm. Ya, itu keren banget karena akar-akarnya itu tempat bersembunyinya Ikan. anak-anak ikan apa Iya. segala macam yang hari ini kemudian dihajar habis gitu. Jadi protein dan karbonya sebenarnya sudah ada di situ. Gitu. Kalau kita mau syukuri dan kita mau membaca soal apa potensi-potensi lokal yang kemudian itu sebenarnya terekam dalam budaya loh. gitu. Nenek moyang kita sebetulnya padi ini bukan tanaman asli Indonesia, Bukan. dibawa pendeta-pendeta India. Ya. Iya kan? Maka kalau kita perhatikan Jawa, orang Sunda sebutnya sango, Jawa nyebutnya sego. Sego. Iya kan? Go. Itu Iya. asal kata dari sagu. Udah nyanguk belum? Udah sego belum? Itu karena dulu nenek moyang kita sebelum Brahmana turun dari India itu pemakan sagu. Sego iya, sagu Iya kan? iya. Sebetulnya karbohidrat nggak melulu dari padi. Iya, nggak Ada melulu ketela beras, di situ, ada tales, ada sagu. Tapi sekarang orang ngomong karbohidrat ingatnya pasti beras kan? Beras. Betul. Apa yang terjadi? 270 juta makan beras, satu orang 170 gram, ketemulah angka 36 pemakan padi terbesar di dunia kita. Iya, iya, iya. Berarti kan paling enggak gini, itu kan udah menjadi habit, udah jadi kultur, jadi kebiasaan. Orang kita kan biasanya kalau baru makan roti, habis makan pisang, itu udah makan belum? Belum gua. Nah, Gara-gara belum makan belum nasi. makan nasi. Ya, ya. Udah, Iya, udah iya, makan iya. burger 2 tuh ya. Udah makan burger tuh gede tuh. Nah, artinya itu udah jadi habit, itu jadi kebutuhan yang pemerintah juga punya konsentrasi lebih tuh untuk menangani, karena udah jadi habit, jadi kultur, sehingga kebutuhan beras sampai tadi kebutuhan untuk 200 berapa juta penduduk Indonesia, Nah, 90% makan sekarang beras. keberpihakan pemerintah lagi terhadap petani gula. Gila. Ini yang gue mau cerita nih. Gula lagi, masalah lagi. Gula. Kenapa kita Gula selalu di- bermasalah di Nah, pertanian? ini aku Padahal cerita kan ini pertanian sederhana. agraris. Sebetulnya Sederhana, ketemu tapi aneh. Aku sampai sama temenku ketua asosiasi petani tebu seluruh Indonesia ke PT UN, bro. Karena nemuin Jokowi udah, Muldoko udah, iya kan? Tetap nggak didengar. Kita ini butuh gula setahun 5 juta ton 5 juta ton. seluruh Indonesia. Kebutuhan ya, Pi? Butuhan. Tapi yang kita hasilin cuma 2 juta. 3 juta. Berarti 3 juta impor kan? Iya. Nih, masalahnya yang sekarang. Nanti aku pengen kritik pemerintah yang bikin head seenaknya tapi ujung-ujungnya nggak dipikirin ke bawah. Harga eceran tertinggi. Hari ini tahu harga gula eceran tertingginya berapa? 12.500 Per kilo. per kilo. Makan gula berapa banyak sih sebulan? 1 kilo aja udah diabetes kan? Iya, yang lepas. Iya kan? Ya, untuk ngopi aja bisa lah seminggu 2 minggu lah. Maka hitunganku untuk gula jangan pakai head-headan lah. 15.000 pun kita merem. Orang cuma sebulan kok. Iya. Aku beli rokok aja bisa 24.000 sehari. Oh, ini nih analoginya lah ya. Ya kurang lebih begitu. Gitu ya, logikanya Jadi gitu. karena ada 800.000 petani gula yang dari 2016 sampai sekarang rugi terus, bro. Aneh kan? Karena harga biaya bikin gula di Indonesia termahal di dunia. Termahal di dunia. Produksinya gitu. Iya, produksinya mahal ya. Iya. Di kita biaya produksi gula sekilo 10.500. Di Vietnam, di Kamboja, di Australia cuma 4.600. Aneh kan? Iya. Oh, bisa begitu? Itu negara-negara pemasok berarti ya. Masuk gula. Ya, dia jadi impor kan karena kita Iya. kurang 3 juta kan. Iya. Jadi pertanyaan nggak, kok kita mahal, mereka murah? Ya, ya, ya. Mungkin kaitannya gini Nah, kalau sebelum ini. aku jawab, Iya. kira-kira apa dia mungkin Nah, penyebab? mungkin Apa petani kita kaitannya bego, gini. males atau apa? Karena grafik penyakit gula, Ah. diabetes di Indonesia juga meningkat, Beb. Oh, jadi Mungkin pipis gitu aja udah dapat kali. gula gitu maksudnya? Ya mungkin, namanya juga mungkin, ya kan? Itu jawaban dari Ambon. Itu coba. Kira-kira apa? Ya, Petani kita. mungkin kita apa perlu peningkatan ini. Apa pengelolaan kebun tebunya. Bibit yang terbarukan, Oke. ya kan? Terus kemudian alat. Ya. Jangan alat-alat itu udah jadul nggak efisien lagi. Bisa jadi. Iya kan? Iya. 90% lebih benar. Nah, ini dia dalang dari segala dalang. Apa? Kenapa gula kita termahal di dunia dibanding negara-negara lain? Kira-kira aja deh.
Pakai anak slang aja itu jawabannya. Kalau gua sebetulnya Atau kebanyakan kita nongkrong di kafe-kafe gitu, jadi butuh gula atau gimana? Manisnya beda kali manisnya. kebutuhan gula kan kalau secara umum kita bisa analisanya kebutuhannya cuma untuk ngopi, teh manis. Tapi secara industri-industri lain, untuk roti, untuk yang lain-lain itu kebutuhannya juga 70% emang kebutuhan gula kita 5 juta ton itu industri. Kayak apa itu sirup, roti. banyak. Iya kan, banyak. Banyak. Iya, yang aku pengen kasih tahu kenapa gula kita termahal di dunia dibanding negara-negara tetangga. Masalahnya cuma satu, bro. Dari zaman Belanda sampai sekarang mesin pemerasnya itu masih buatan Belanda. Alatnya. Jadi waktu kita SD dulu kita juara 2 penghasil gula terbesar kan, Ya. setelah Kuba kan. Karena 1 hektar 15 juta ton. Rendemennya 15%. Sekarang rendemen gula kita cuma 6%, bro. Anggap 1 Dulu kinta 15% dulu. 1 kinta tebu nih masuk Ya. ke mesin. Keluar 15 kilo. 15 kilo. Waktu kita SD. Ya. Sekarang masuk 1 kinta, keluar cuma 6 kilo. Ya, Adanya keluar 15 kilo kan? bener. Karena daya remasnya kurang. Ah, Keluar cuma 6 kilo. Diketawain sama Vietnam. Ah. Vietnam mesinnya baru-baru kita, abad 17-18. Cuma dicat doang. Gue bilang lu orang-orang ITB. Duit lu banyak. Nih, sorry nih, Beb. Heeh. Kemarin gua ke Solo. Ya kan? Ada pabrik gula emang di sana? Gua udah jadi museum. Ya itu karena Nah, udah nggak bisa justru produksi. mungkin sekarang udah pada jadi alih fungsi. enggak. Jadi memang Jadi jualan museum buat subsidi gula kan ya. enggak. Jadi masalah equipment, masalah bertanian Nggak. tradisional itu juga emang penyebab-penyebab Enggak, dari gue mau ceritain kelambatan. lagi nih, udah kayak gitu kan. Akhirnya ketemulah petani kita 10.500 biaya produksinya. Kalau dia mau untung, wajar dong naikin 11.000 atau 11.500 biar untung 500 perak atau 1.000 kan. Ya. Wajar. Nah, yang pengusaha beli 3 juta ton dari luar 4.600, harga 12,5 untung berapa, bro? Kan hampir 8.000-an. Ya. Petani untung 500. Harga petani, maksud gua yang petani tadi 10.500, lu beli deh segitu, tinggiin. Yang untungnya seabrek untuk subsidi itu, jadi saling untung, pengusaha untung, petani untung, negara Kalau untung. itu masih bulog yang monopoli mungkin bisa karena berkendali negara. Tapi kalau ini kan sudah swastanisasi nih, mana ada orang mau peduli begitu, bos? Bikin aturan lah. Gimana mungkin aturan kelamaan? Ya kan, menelurkan bala aturan itu juga butuh proses. Bro, kalau petani tebu kita jengkel, itu 1 hektar tebu bisa dibikin bibit paling 4 hektar, 1/4. Ya. Beda dengan padi. Padi berapa rumusnya? Untuk kebutuhan 1 hektar butuh gabah berapa kilo cuma? 10 kilo. 10 kilo kan? 1 hektar berapa ton? Artinya 1 hektar padi bisa jadi 1.000 hektar padi baru. Ya. Tapi kalau tebu 1/4, begitu petaninya jengkel, kita hilang tuh. Seperti bawang putih sekarang. Ya. Kagak ada yang nanam bawang putih, kita impor, bro, 99%. Karena petani bawang putih kita udah kapok. Mau, seperti itu. Lama-lama petani kita hilang. Jadi kalau bicara tanaman pangan, lebih enak pergi ke kota jadi buruh pabrik gitulah kurang lebih. Terus tanahnya dijual buat beli motor, pabriknya didiriin di tempat yang tadi dia jual itu gitu. kan zipping lagi, kita kiblatnya selalu ke Beijing kan. Ya. Walaupun aku Hadramaut tapi tetap kiblatku Beijing gitu kan. Ya, ya. Maka aku setuju ibu kota di Pindah ke Penajam gitu ya, kan. oke. Karena porosnya langsung lurus tuh, enak tuh. Ya. Beberapa jam ke Beijing kan. Perang ke depan itu udah bukan senjata lagi, pangan, bro. Siapa yang nguasain pangan? Dialah yang nguasain dunia. Tahu Cina hari ini nyewa tanah di Sudan, Ethiopia berapa hektar? 10 juta hektar, bro, untuk pangannya mereka. Dan lagi bentar lagi perebutan air. Ya. Air bersih. Ya. Air bersih. Ya. Bersih. Jadi kalau kita nyebut Sungai Gangga, apalagi sungai yang besar-besar di India tuh? Ya, pokoknya banyak lah. Enggak, di India selain Gangga apalagi? Nil. Ini di Ya, iyalah. Ya, itu. Apa? Pokoknya Mekong, Parapur. Sungai Kuning, Parapur. segala Ya, ya, macam. itu Pokoknya dia. hari ini Yang khusus di India. ya Oh, 60% air untuk kebutuhan pangan dunia. Lu tahu gak pusatnya di mana? Di Mount Everest. Cair kan? Ya. Larilah
Mekong, Iya. Sungai Kuning, Sungai Mahatma, Gangga segala macam. Tibet kan, Ya, itu sama Cina bentar lagi bakal dibikin bendungan. bendungan. India nggak kebagian. Padahal di situ sumbernya padi, Kamboja, Vietnam, Thailand, India, Pakistan. Tapi di hulunya dicegat sama Cina, airnya dibelokin, nangis semua bro. Dan kita pangan nggak diurus. Cina penguasa dunia. Asia Tengah udah dikuasain Cina lagi, Kirgistan, Uzbekistan, Azerbaijan. Berkonsentrasi di pangan tuh ya. Pangan dan minyak dan gas, energi. Iya. Pangan dan energi. Kebayang nggak? Dan kita masih asik-asik aja. Jangankan masalah pangan, lihat Bukalapak, Shopee, 90% barang Cina bro. UKM kita barangnya apa? Cuma lemper sama tape uli doang. Sisanya peniti. Ya, kebudayaan kita menghilangkan sensasi produksi memang. Iya. Ya, benar nggak? Iya. Gitu. Jadi sensasi produksi itu kayak gini di Cina itu. Ada satu generasi yang dia sensasinya tuh sensasi produksi gitu. Jadi kalau hari ini gua hari ini gua bisa produksi 10, gue punya sensasi kalau gue bisa menjadi 15, 15 menjadi 15. Itu sensasi hidupnya. Jadi dia nggak ingin yang namanya jalan-jalan ke Bali, Maldives atau mana-mana. Ada satu generasi seperti itu yang kemudian Cina menjadi berjaya seperti ini. Ini ada sebuah strategi kebudayaan waktu itu. Makanya Itu bagaimana brainstorming, Kalau ada juara di dunia lomba bengong, Indonesia juara. kan gitu. Lihat aja di pasar-pasar. Yang jadi persoalan gini bro. Sekarang kan gitu. Kayak gini misalnya. Ini yang lagi rame nih gitu kan. Selebgram ini pamer kekayaan, ya kan? Nggak tahu itu bagaimana prosesnya. Yang penting gue gini gitu. Jadi melahirkan generasi-generasi penyontek copy paste tadi, ingin mengcopy paste gaya hidup mereka yang kehilangan sensasi produksi. Jadi mereka bertani juga udah males gitu kan, maksa-maksa dikit jadi Ya, lu nyindir walaupun sedikit bro, tapi ini bisa berimpact bukan hanya ke petani aja. Enggak, Ini tadinya. pengaruh. Pandang ya, berpikir Sudut ya. pandang, ini sudut pandang. Tahu, tadinya podcast gua pengen viral, ngundang-undang selegram tadi itu Raffi Ahmad. Iya kan? Andi Taulani, lu bilang gara-gara dia jadi Indonesia begini. Lo ini di sudut pandang bukan gara-gara dia, ini sudut Nah, pandang ini gitu. nggak Jadi perlu. Ini kita bicara generalnya, nggak bicara Gua bercanda aja. Iya, gitu. gitu. Nggak apa-apa, ngehina juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. bercanda. jangan kan bercanda serius juga nggak apa-apa, lo hina gue juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang hina dia bukan gue ya. Iya, gitu. Nggak, artinya gini. Lo setuju Tang? Apa? Iya kan gitu kan. Jadi ini Iya, itu ya cara berpikir itu adalah motor awal. Enggak, mereka Equipment enggak awal. salah lah. Emang Oh enggak nyalain. kita tidak bicara salah benar gitu. Jadi kita- berhadapan dengan sebuah peradaban zaman di mana teknologi ini menjadi salah satu alat tunggal kita untuk bisa mendistribusikan pemikiran, ide-ide, mempromosikan apa yang kita mau. Akhirnya dalam konteks perdagangan dengan gampang mendistribusikan, gampang mempromosikan, alat ini jadi tempat yang paling efektif dan kebutuhan yang paling. Tapi emang nggak semua media sosial berdampak negatif terhadap dunia tani, bro. Oh enggak. Ada pernah dengar Tani Joy? Tani Joy itu sekarang ngelola hampir 800 miliar duit rakyat. untuk Anak muda yang bikin 24 tahun. Untuk menyatukan antara petani, orang Jakarta, pasar, supermarket, mereka yang kelola. Tapi pernah dengar dulu di Sukabumi itu ya Indokisar. Indokisar ya, Kisar ya, apa dulu singkatan apa dulu? Ya itulah pokoknya. Iya kan, yang nanam cabai di situ, sapi segala macam. Gampang, nanti netizen bisa buka di Google ya. Kisar itu ya, pernah viral kan? Karena sampai Hamzahas waktu itu Wapres sama Amin Rais kejebak juga di situ kan, investasikan uangnya. Jadi ada lahan cabai nih, invest misalnya 40 juta, orang naruh di situ, untung 50%. Dengan lahan yang sama, investornya bisa 50 orang. Terkumpullah uang, money game, Iya. ujung-ujungnya ketipu rame-rame. Nah, dengan hadirnya Tani Joy enggak, bro. Jadi ada orang Jakarta punya lahan kosong, petani punya tenaga nggak punya lahan, nggak punya biaya,
Ada orang yang punya uang disatukan di situ, tapi ada GPS kelihatan titiknya tanaman gue di mana. Ya. Ya, kita tidak sedang mengadili sosmed loh. Enggak maksudku, sosmed itu karena udah teknologi 4.0, Betul. mau nggak mau. Oh iya, Iya kan? Tinggal pedang bermata Nah, dua cuma ini ada kan. ntar dulu. proses pengaturan ini, pengaturan Ya, gini. gini katanya gini. Sekarang ini kita menghamba ke langit, satelit, Oh iya. konsentrasinya ke sana lah. Kiamatnya satelit hancur sama listrik mati. Kiamatnya cuma itulah. Maka betul kata Sinyal kagak ada. Alkitab bilang kan, rezeki itu datangnya dari langit. Maka gue lihat sekarang ojek pangkalan pada mati. Iya, Yang karena menang gojek online. kan, karena dari langit kan online. Nah, artinya gini. Artinya nanti jangan lupa darat. Artinya, tetap. Iya. artinya ini kan kita ngomong tentang daratnya nih. Iya. Bahwa langit ini kan adalah sekarang ini teknologi ini adalah persembahan bonus terbaik untuk kita memudahkan dalam menggunakan beberapa semua akses yang dulu sulit lah. Artinya itu gitu. Cuman negara disebut maju itu bukan hanya karena gedungnya tinggi, Iya. ekonominya, tapi dari SDM, dari sudut SDM. pandang cara pikir pun bisa dikendalikan pemerintah. Artinya pemerintah bisa mengendalikan supaya masyarakat tuh misalnya sekarang lahirnya kenapa mungkin ada yang memprotes-protes tentang memamerkan harta, memamerkan apa, itu pemicunya adalah opportunity-nya. Jadi melahirkan pemikiran-pemikiran yang opportunity, yang akhirnya segala sesuatu prosesnya dianggap gampang. Nah, kalau kita bicara pertanian, kita bicara untuk mulai peternakan apa itu kan lama. Ya. Dengan ada begini kan orang mikirnya Jadi sekarang ini kan seolah-olah ide itu adalah salah satu hal paling penting. Sekarang lu tinggal ide aja. Sekarang udah mudah dengan ada digital dari ini nih. Ya. Jadi bukan lagi kayak dulu tentang pertanian gitu, ada kelompok capir, ada penyuluhan pertanian. Karena kan bagaimanapun kita ini kan yang kita makan nih kan ya di bumi ini. Iya, Di bumi iya ini, gitu. Jadi artinya oke digital oke, analog digital, jangan dilupain gitu. Analog jangan dilupain. Artinya gini, pertanian itu kan tadi udah disebutkan loh, fitrahnya kita tuh sebetulnya indikatornya sudah ada dari waktu POC masuk, Portugis masuk, negara-negara lain masuk, perdagangan dari daerah-daerah Arab, dari China, dari sebelumnya itu abad-abad itu sudah melakukan perdagangan di Indonesia. Akhirnya Indonesia kan sudah ketemu tuh dasar emasnya tuh apa, yaitu pertanian, rempah-rempah, yaitu artinya itu yang Agraris lah ya. agraris ya, itulah yang perlu dipetakan ulang lagi kebutuhan Basic. Dan Jadi itu yang basic gitu, basicnya nah, gitu. bukan hanya kan namanya pertanian kan lahannya ada, Petaninya ada. petaninya ada dengan pemikiran yang memang pemikiran darahnya petani, pemikiran dengan mentalitas petani. Perbanyak produk, rawat produk yang kita punya. Kedua, equipment. Ketiga adalah fasilitas yang diberikan pemerintah. Misalnya, berapa sih standar dengan 2 hektar tanah kebutuhan irigasinya? Kan itu kita kebutuhan yang pemerintah bisa kasih gitu. Subsidi Kebutuhan pupuknya. kayak di Vietnam gitu. Kebutuhannya berapa gitu. Nah, soalnya yang jadi masalah kan yang bisa mengganggu, informasi itu bisa mengganggu gini. Tanahnya udah oke. Sawahnya udah oke, irigasinya udah oke, pinjaman di pemerintah sudah dilakukan, penyuluhan sudah dilakukan, tapi mentalitas ini kan keganggu. Mentalitas petani dari apa? Dari informasi apa? Informasi publik yang begitu masif, yang mendominan adalah misalnya posisi-posisi yang memamer kekayaan, mungkin begitu kali, Bib. Itu yang Kenapa gua repot-repot berproduksi Mungkin kalau gitu, gua gitu. gua repot-repot berproduksi kalau gua dengan cara-cara kayak dia gua bisa ngikutin gitu. Itu yang kita takutkan. sama opportunity Gitu. lah, opportunity apa-apa Gitu. uang. Apa-apa yang gampang-gampang. Gue sih Apa-apa masih susah, gitu. yakin 90% petani kita masih juara lah di dunia. Kalau petani kita gagal panen, dia makan 2 kali sehari. Ya. Kalau Bro, gagal lagi, dia makan nasi jagung. sore nih. Ada yang bilang aja petani kita bodoh, kan gitu. Nih sore nih Beb ya. Itu kan masalah daya tahan. Kemarin nih ya, nih kita kembali ke minyak kelapa nih. Minyak nih. Minyak kan naik. Minyak goreng. Minyak goreng kan naik. Kalau yang licin-licin, Kan? ya. Kan gua gelisah juga sama nenek gua yang di sono di kampung. Kan? Kenapa nenek lo bukan bini lo?
Nenek gua lah, nenek gua nongol ya kan. Gua telepon nih nenek gua. Nenek, bagaimana? Minyak mahal kasing. Nenek bilang gini, Nyong, dari dulu nenek bikin minyak sendiri. Jadi kagak ngaruh juga gitu. Ada yang ngaruh, ada yang kagak. Nenek, tapi kalau anak sekarang gua kagak tahu dah nenek. Gua masih bikin minyak Nenek lo sendiri. di Ambon buka pintu belakang ponyur masih banyak kan. Melambai-lambai Nah, kan. kalau sekarang gue tinggal di Beji Depok, begitu gue lihat pemuda Pancasila. Apanya gue mau peras kan gitu. Nah, artinya berarti memang masih menjaga. Ketika kita masih menjaga lahan, menjaga agraris itu, Iya. nah, berarti ada kesinambungan. Ya ada emang keuntungan, kelebihan gitu kan. Indonesia seperti itu, daya kan. Nih gongnya deh nih. Gua Ya. mau ngomong Jadi petani. gini, ya ntar dulu Beb. Jadi itu yang gua tahu lo masih percaya petani kita gitu. Iya. Tapi spirit itu kalau nggak kita jaga, Ya. ini kan generasi-generasi yang ini. Ada generasi tinggalannya neneknya Om Sky. Ah. Generasi yang tersisa ini generasi-generasi kita. Mm-mm. Nah, generasi di bawah kita ini gitu kan, atau di Sekarang bawahnya lah, lagi sekarang. generasi sekarang ini, Nah. generasi petani baru. Betul. Ini yang kita ngeri, Bro. SPM-nya aja dibubarin. Betul. Jancok kan gitu. Betul. Terus dikasih alternatif-alternatif yang tidak membumi. Betul. Instan Ya kan? semua. Instan semua. Yang gini. Bukit algoritma. Ya kan, bukit algoritma. Pak Jokowi juga ngimpinya, ayo sekolah Udah online, itu bikin kampus sekolah direktur online. utamanya Bu Budiman Sujatmiko. Toko Kan online, mau bikin kampus toko online gitu. Gue inget banget itu waktu gue ikut itu apa tuh? Yang di Kemayoran. apa namanya? Yang di Kemayoran itu apa tuh? Rembuk Nasional. Rembuk Nasional. Itu terus yang didengung-dengungkan gitu. Loh, terus basis produksinya mana? Nah ini gue mau ngomong basis produksi. Sensasi produksi ini penting Dari dibangun. hulu sampai hilir kagak ada kebijakan pemerintah yang pro petani. Lu nggak usah bantu petani deh, tapi jangan lu recokin. Gue ceritain nih satu-satu ya. Ya. Oke. Kita ngomong bibit harus terdaftar semua kan. Ya, betul. Padahal kan Ingat gak petani Iya, di Kediri Kediri, betul. nanam jagung nenek moyangnya ditangkap bro karena nggak dapat izin. Oh gitu. Jadi lu nanam warisan nenek moyang, entah itu cabe, entah itu jagung, kalau nggak terdaftar di Deptan, lu bakal ditangkap. Ada undang-undangnya itu, gila nggak? Jadi plasma nova kita dikirim dari Monsanto, Cargill, Jadi didaftarkan oleh mereka sebagai haki. Haki. Itunya gem plasma nutrahnya. Jadi Jadi sebetulnya gini, jadi gue bingung gini. Itu satu. Gua mau ceritain 7-7-nya nih. Ntar dulu. Hmm. Negara Indonesia ini udah jelas negara agraris. tapi tidak ada Ntar dulu. regulasi yang yang Bukan. menguatkan Nah, itu. biarin dia dulu nih. Ntar dulu. Dia ngomong ntar dulu versi dia. Itu persoalannya kan. Nah, ini kita ngelihat karakteristiknya lah ya. Kayak gini. Kenapa kita negara yang harusnya produktif dan memproduksi Cinta pertanian. Kenapa cara kerjanya kayak Singapura jadinya? Ya, Iya, trading. pedagang. Pedagang jadi jasa gitu. Lebih mikirin tentang ya itu tadi hak merek, hak ini gitu. Walaupun itu penting gitu. Ya. Kemarin Tapi gua setidaknya bawa kan hal-hal kultural itu juga Ya. yang bisa kayak misalnya gini, ada satu hutan diselamatkan ada 100 hektar lebih diselamatkan sama satu suku yang mereka cuma menggunakan mitos dari prinsip kebudayaan mereka. Misalnya ini nggak bisa, kalau siapa saja yang bisa masuk ke sini nebang sembarangan akan kena hukuman nenek moyang atau Tuh. kenapa gitu. Tapi kan terselamatkan gitu. Apakah itu juga ya itu akhirnya dijustifikasi sama model-model yang cara berpikirnya seolah-olah logik, seolah-olah benar, justru itu bisa Bro, menggugurkan. ingat gak kita ngobrol dengan teman kita dekan agronomi PB, Profesor siapa? Andreas, Dia ketua asosiasi perbenihan Indonesia. perbenihan seluruh Indonesia. Di tangannya Bu Mega, nangis bro. Jadi petani-petani yang di Aceh ditangkap gara-gara nanam padi nggak sesuai kemauan pemerintah. Petani Kediri yang nanam jagung juga ditangkap. Jadi plasma Bukan nggak maunya pemerintah, bro, sebenarnya. Yang gitu ada pengaduan. Oknum lah. Oknum mengadukan bahwa itu kenapa bibit kami gitu kan? Gitu. Jadi dianggap sebagai gini. Gue udah terbiasa nih bikin ini kali ini gitu kan. Ini udah terus dibikin oleh nenek moyang kita. Tapi tiba-tiba ini menjadi haknya Tatang. Ini menjadi haknya Tatang. Jadi kalau lo ngawin ini lo harus izin Tatang nih gitu. karena udah dipatenkan. Dipatenkan. Dari 1 sampai 7 dikuasain sama PMA semua bu, sama konglomerat. Begitu juga pestisida. Gue bawa kemarin temen gue yang ahli pestisida kan.
lu kalau mau jualan pestisida, ini yang organik yang gampang sekali, kedeptan. Pestisida ini cocok untuk hama wereng padi. Lu daftarin kedeptan, lu harus bayar 200 juta dulu, satu. Kalau lu ke timur, Satu merek, satu produk. iya, satu produk, Satu produk. tapi satu tanaman, padi 200 juta, lu ketimun 200 juta. Itu Berarti kalau satu produk. produknya Satu sama. produk untuk komoditi Kalau satu. komoditi kita banyak. Di situ ada cabai. Jadi walaupun produknya satu nih gitu kan. Ini kalau yang ini kamu mau aplikasikan ke ini bayar lagi Berarti apa yang merek ini. lah. Iya, jadi walaupun efeknya Itu kemana-mana, tadi, itu tadi. tapi kalau lu penelitian cuma di padi toh nggak boleh ketimun. Kalau lu coba di ketimun ditangkap lo. Nah kalau lu modal lu cuma 20 miliar, nggak bakal jebol itu. Itu lu mau main pupuk, pestisida, benih segala macam, diborong bro, PMA. Begitu juga subsidi pupuk, iya kan? 60 triliun, nggak sampai ke petani. Gapoktan, lu tau gak isinya Gapoktan siapa? Kepanjangan partai bro. Gapoktan kepanjangan partai. Iya. Gabungan kelompok tani. Pokdakan kelompok. Jadi kalau pemerintah punya subsidi jatuh ke petani, larinya ke Gapoktan dulu. Gapoktan lihat dulu, dapil gua gak? Komisi 4. Kalau bukan dapil gua gak kebagian. Gitu. Gila gak? Begitu juga traktor. Nah Gapoktan, jaringannya Dede juga. Oh ya, aduh, terima kasih dapat Sun, kopi ge. kita. Kopi lu masih ada Tang, berarti punya gua nih Tang. Bagi dua kita. Enggak, udah masih utuh. Ya, siap. Enggak, berarti Enggak, dari kita emang untuk generasi-generasi instan yang pelan-pelan kita coba rubah mindsetnya. Tapi kalau pemerintah masih aja ngelihat petani bagian dari kita bisa ngerubah, cuman di seputar kita aja. Betul. Kalau yang untuk aturan, undang-undang pemerintah, bro. Iya, jadi gini, justru gini. Xi Jinping gitu kan. Dia melarang untuk itu karena dia tidak ingin ada perubahan kultur. Ya. Walaupun sekarang kan Cina kan juga peningkatan orang kayanya kan luar biasa. Iya, Dan negara terkaya lah. Negara terkaya dan Teknologinya juga ngeri. ngeri gitu. Negara Dilarang maju bikin konten-konten yang sifatnya pamer. Gitu. Nah, saya sih ngikutin justru ada soal petani tadi gitu. Ada di Boyolali itu bekas penyanyi dangdut. Nah, itu menarik itu. Penyanyi dangdut cantik gitu. Ayu Ting Ting. Bukan, nggak tahu siapa namanya. Namanya lupa lah, Diana atau Leli gitu, orang kampung tapi namanya udah itu. Dia tiap pagi bagaimana berproduksi sampai dia membawa ke pasar, itu juga menjadi menarik gitu. Oh, yang begitu bagus, kita perlu Gitu. dukung. Nah, gitu loh, gitu daripada ini yang pamer, glamor apa segala macam produk-produk luar yang dia bawa-bawa gitu kan. Endorse-nya Gitu. juga produk luar. Iya, gitu. Tapi bukan berarti kayak yang tadi sebut orang-orang entertain ya, yang orang-orang entertain itu artinya kan dia punya ilmunya, dia punya attitude-nya, kayak misalnya Raffi Ahmad, terus siapa sih, Jadi- Andre Taulany, Deddy Corbuzier, kan memang jam terbang mereka di situ cukup ideal ya, cukup kuat lah bagaimana caranya. Iya. Gua rasa kalau mereka sih, gua sih nggak komplain lah. Enggak, masih gue anggap konten yang terbaik. Ya, Ya, ya. tapi Kalau ini dari maksudnya sisi- kalau sudah terlalu masif dan akhirnya jadi pemikiran jadi sudut pandang berpikir ulang lagi, terestart pemikiran generasi terhadap pentingnya pertanian gitu. Nah, itu yang jadi persoalan, bahaya latinya cuma di situ.